Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Tentu saja didukung dengan adanya berita. Teman-teman semua, kaitannya dengan gugatan cerai Baim Bong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memasuki akhir dari semua perjalanan, sudah memasuki akhir persidangan. Semua sudah dilalui, mulai dari pendaftaran, kemudian mediasi, sampai pembuktian, kemudian jawaban, kemudian terakhir adalah sidang setempat. Sudah dilalui, dan informasi beberapa waktu yang lalu sudah ada kesimpulan dari hakim. Sebagaimana dijelaskan ya oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi sudah ada kesimpulan. Tinggal menunggu pembacaan putusan dari hakim yang akan menutup semua perjalanan sidang, yaitu sidang terakhir dan pembacaan putusan. Teman-teman, kita semua tahu bahwa proses persidangan Baim Bong dan Paula Verhoeven terkait dengan gugatan cerai ini adalah yang terheboh. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita sudah bisa mengatakan Baim Bong dan Paula Verhoeven dalam sidang perceraian ini adalah yang terheboh dari semua kalangan artis yang bercerai. Kenapa demikian? Satu, mereka adalah public figure yang begitu banyak ya pendukung, penggemar, dan fans. Kemudian kita semua kaget. Mereka berdua sebenarnya ya nampak baik-baik saja, harmonis, rukun. Namun tiba-tiba ada keputusan yang sangat mengagetkan kita semua. Oke lah teman-teman ya. Simpel saja sekarang. Gugatan cerai Baim Bong kepada Paula Verhoeven dikarenakan adanya dugaan, tudingan perselingkuhan. Dan juga tuduhan-tuduhan yang lainnya. Saya sebutkan saja. Perselingkuhan, trauma anak, sakit jasmani dan rohani, manipulatif, istri durhaka. Semua ini sudah diungkapkan, baik melalui Baim Bong maupun pengacara. Dan sudah melalui beberapa kali persidangan. Bahkan menjadi sidang yang terheboh sepanjang sejarah. Saya ingin bertanya, sebenarnya kasusnya ini apa? Kasusnya apa? Masalahnya apa? Perkara pokoknya apa? Perselingkuhan, trauma anak, sakit jasmani dan rohani, manipulatif, atau istri yang durhaka. Bagi teman-teman yang mengikuti proses persidangan, tentu saja sudah bisa menyimpulkan
apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu melihat secara langsung di pengadilan karena sidangnya adalah sidang tertutup. Tentu saja kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber yang ada. Dari awal perkara pokok dari kasus atau masalah ini adalah adanya perselingkuhan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, baik kepada pendukung Paula Verhoeven, pendukung Baim Wong, para akademisi, para pakar ya, para praktisi, juga teman-teman semuanya. Silakan jawab dengan jujur. Apakah ya Paula Verhoeven terbukti selingkuh? Atau apakah benar terjadi perselingkuhan? Jujur saja teman-teman. Teman-teman semuanya. Saya berharap ya ada fan dari Baim, ada fan Paula, ada akademisi, praktisi, semuanya. Para mahasiswa pun boleh. Setelah melihat semuanya ini, apakah bisa memberikan kesimpulan? Ya, terjadi atau tidak perselingkuhan itu? Kapan dan di mana lokasi perselingkuhannya? Kapan dan di mana lokasi perselingkuhannya? Siapa saksi-saksi yang melihat, mendengar dari perselingkuhan itu? Saya ingin tahu. Adakah saksi gembok, saksi kunci, atau saksi yang lain? Saya ingin tahu. Itu baru satu dalil perselingkuhan. Apakah benar terjadi perselingkuhan? Boleh saja semua teman-teman, fans Baim Wong, fans Paula Verhoeven, para pakar, para ahli, para akademisi, mahasiswa semuanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Perselingkuhannya terbukti atau tidak? Kapan, di mana kejadiannya? Oke, ini kaitannya dengan satu hal, perselingkuhan. Yang kedua, dari dalil yang diucapkan, dinyatakan di berbagai media oleh sang pengacara maupun oleh Baim Wong terkait dengan adanya trauma anak. Pertanyaan saya, apakah Paula Verhoeven, mamahnya ini, sebagai penyebab trauma anak, sementara anak dikuasai oleh Baim Wong? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita mainnya di logika ya, bukan di emosional ya, di logika. Dari semua yang ada ini kita bisa melihat kok, apakah Paula Verhoeven ini sebagai penyebab trauma anak. Silakan fan Baim Wong maupun fan Paula Verhoeven,
pakar, para akademisi, para praktisi, para mahasiswa, masyarakat semuanya yang melihat permasalahan ini. Laki-laki, perempuan boleh saja. Silahkan Anda menjawab atau menulis di kolom komentar. Apakah Paula Verhoeven sebagai penyebab terjadinya atau adanya trauma anak? Semua silakan ya. Dengan berdasarkan pada perjalanan persidangan selama ini. Yang berikutnya teman-teman, beberapa waktu yang lalu pengacara Baim Wong mengatakan seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Ini jelas dan tegas dinyatakan oleh pengacara Baim Wong. Oke, dan itu jelas ditujukan kepada Paula Verhoeven. Pertanyaannya, apakah Paula Verhoeven saat ini sedang tidak sehat jasmani dan rohani? Menurut Anda, siapa saja boleh untuk menjawab, ya, mau fans daripada Baim Wong, fans Paula Verhoeven, para pakar, para akademisi, para praktisi, mahasiswa, masyarakat semua, apalagi itu mahasiswa hukum keluarga, teman-teman, boleh, silahkan berkomentar. Apakah Paula Verhoeven saat ini sedang mengalami sakit baik jasmani maupun rohani seperti yang disampaikan oleh sang pengacara? Silakan Anda typing. Kemudian teman-teman, ini kita terbuka saja sesuai dengan persidangan, sesuai dengan apa yang kita lihatlah di berbagai media. Pertanyaan berikutnya teman-teman, Baim Wong mengatakan bahwa istrinya Paula Verhoeven adalah manipulatif. Apakah Anda, teman-teman semua, setelah melihat berbagai tayangan, berbagai berita, persidangan dan sebagainya, Paula selama ini tuh diam, tidak banyak berbicara di media. Namun Baim Wong mengatakan bahwa Paula Verhoeven manipulatif. Pertanyaannya adalah, Anda bisa melihat semua ini dari berbagai media, dari persidangan, dari mana aja lah sudut pandang Anda. Apakah Paula Verhoeven selama yang Anda lihat, selama yang Anda tahu, selama yang Anda saksikan, apakah Paula Verhoeven seseorang yang manipulatif, atau sebagai istri yang manipulatif, atau sebagai ibu yang manipulatif, atau sebagai sosok yang manipulatif? Silahkan untuk pendukung atau fan Baim Wong, fans Paula Verhoeven, para pakar, para ahli, para mahasiswa, apakah Paula Verhoeven manipulatif?
Ini yang terakhir ya, dalil yang terakhir. Ini juga diucapkan oleh pengacara Mbak Imbong, ya, pengacara Mbak Imbong, dan jelas ditujukan kepada Paula Verhoeven. Ya, sang pengacara mengatakan dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, istri keluar rumah tanpa izin, ya kan, itu sebagai istri yang durhaka. Dan yakin itu ditujukan kepada Paula Verhoeven, istri daripada Mbak Imbong, keluar rumah tanpa izin sebagai istri yang durhaka. Maksudnya ya dari semua ini sang pengacara mengatakan bahwa Paula Verhoeven sebagai istri yang durhaka. Oke, tidak usah panjang-panjang teman-teman. Apakah Anda semua dari fan Mbak Imbong atau fannya Paula Verhoeven, dari para pakar hukum keluarga, pakar hukum Islam, kemudian ahli-ahli hukum, dari akademisi, dari mahasiswa hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan semuanya masyarakat yang menonton, yang memperhatikan, ya, yang melihat fakta-fakta dari media sosial dan sebagainya. Apakah Anda menilai yang sama? Paula Verhoeven ini sebagai istri yang durhaka. Ya, kita real saja ya, real saja. Saya tidak perlu menggiring opini. Ini nyata diucapkan oleh sang pengacara. Tidak perlu Anda mengatakan bahwa wah ini Mr. Z menggiring opini, Mr. Z membela ini, membela itu. Tidak perlu ya. Ini sudah belak-belakan semua, sudah terbuka. Saya tinggal bertanya, apakah Paula Verhoeven sebagai istri yang durhaka? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah teman-teman, perjalanan dari waktu ke waktu proses persidangan Paula Verhoeven dan Mbak Imbong, mulai dari ya pendaftaran untuk Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti tanggal 16 April adalah putusan yang dibacakan. Ini bukan perjalanan yang sederhana, tapi ini perjalanan yang luar biasa. Dan dalam seumur hidup saya pribadi ya, baru melihat adanya proses persidangan gugatan cerai yang begitu panjang, begitu lama, bertele-tele, berseri-seri. Bayangkan saja, buktinya lebih dari 100 dari keduanya. Saksinya lebih dari 10 dari keduanya. Ahlinya lebih dari 5 dari keduanya. Ya, ini benar-benar sidang gugatan cerai yang sangat luar biasa. Dan begitu banyak mengundang reaksi publik. Begitu banyak menjadi perhatian publik. Suka tidak suka, pasti kita sependapat itu. Anehnya, proses persidangan ini memainkan begitu banyak peran. Ya, memainkan peran televisi, memainkan peran media sosial, memainkan peran awak media,
memainkan peran para wartawan. Ya, karena begitu banyak, ramai diperbincangkan, ramai diberitakan, ramai diunggah, ramai diupload terkait dengan hal ini. Ini benar-benar sesuatu perceraian yang teramat sangat jelimet. Teramat sangat jelimet. Bagaimana tidak? Proses pembuktiannya begitu panjang. Ya, mungkin teman-teman juga baru tahu namanya sidang setempat. Selayaknya sidang pemeriksaan harta, ya, atau tanah, ya, sampai sidang setempat. Ya, kemarin ya kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu adalah terobosan hukum. Tapi ya mungkin ada juga orang yang berpendapat lainnya. Begitu panjang, melelahkan bagi mereka. Tapi bagi sang pengacara tentu saja berbeda, ya. Semakin panjang perjalanan sidang, semakin nikmat rasanya, gitu ya. Oke lah teman-teman, tentu saja dengan begitu banyak berita, makin banyak juga yang kita tahu, ya, makin banyak yang kita bisa dapat dari informasi semua ini, dan kita makin ya mendapatkan banyak edukasi. Bila mana terjadi hal-hal semacam ini di sekitar kita, di lingkungan kita, maka kita sudah bisa mengambil sikap. Ya, tentu saja ada pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari peristiwa yang dialami, yang dijalani oleh keduanya, Baim Bong maupun Paula Verhoeven. Itu saja teman-teman. Silahkan teman-teman menilai dan memberikan sedikit gambaran kepada saya untuk bisa memberikan tanggapan, ya. Saya akan membuat polling tentang apa yang terjadi saat ini untuk menampung apa yang menjadi perhatian masyarakat. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Bye.